langsung, tapi mungkin dia ada mendapatkan itu boleh. Respon Baim sendiri ketika tadi mendengar pernyataan ahli gimana mungkin? Ya, yang dia tahu memang ada trauma delay yang tak perlu saya jelaskan. Jadi itu juga semua terungkap sebagaimana yang Mbak Im jelaskan beberapa kali. Kalau anak silakan, kalau mau ketemu itu ada tempatnya di Tiger Wong Entertainment. Ketemu tapi dengan syarat, tolong kalau anaknya tidak keberatan. Tapi anak keberatan tolong jangan dipaksa. Anak itu di dalam hukum yang berlaku saat ini berdasarkan konvensi anak itu adalah subjek hukum. Dia mempunyai hak, bukan objek hukum. Artinya dia tidak bisa kita jadikan objek dalam sebuah sengketa, tapi dia adalah menjadi subjek dalam sengketa perceraian. Tapi sejauh ini anak-anak keberatan nggak sih ketemu mamanya Bang Tommy? Ya Anda tanya, yang Anda tahu bagaimana? Yang ada itu bagaimana? Kenapa anak-anak seperti itu saya nggak bisa jawab. Bang, ini kan yang dibawa sama Mbak Im itu kan saksinya tuh ada banyak ya Bang, lebih dari 1 atau 5 gitu. Apakah memang saksi untuk dugaan perselingkuhan Paul ini memang banyak yang melihat aksinya atau seperti apa nih Bang? Tidak boleh saya jelaskan. Saksinya menjelaskan peristiwa-peristiwa sendiri-sendiri. Ada peristiwa sebelum perkawinan, ada peristiwa perkawinan dan seterusnya. Jadi isinya saya tidak akan jelaskan. Yang jelas ada saksi yang mengetahui suatu peristiwa seperti itu. Bang, kalau inisial N itu disebut gak sih dalam persidangan? Bukan lagi disebut, lengkap namanya disampaikan dengan kekaget-kagetan. Nah, gitu. Jadi biasakan mencari informasi biar tidak terkaget-kaget di dalam ruangan persidangan. Bang, ketika illegal access menurut dia dibuka di persidangan, dia bantah gak sih Bang, pihak Paula? Dibenarkan? Bang, sejauh ini Mas Baim sendiri udah ketemu pihak ketiga Bang? Kan mau ketemu tuh ya? Kapan? Di persidangan. Oh belum, nanti kan sekarang masih saya, masih pihak Baim yang mengajukan saksi. Setelah kami selesai mengajukan bukti tertulis, mengajukan saksi dan ahli selesai, nanti haknya kepada termohon. Ya, kalau dia menghadirkan saksi silakan, semakin banyak semakin bagus. Supaya kita juga bisa bertanya bagaimana hukum Islam tentang muhrim. Bagaimana seseorang yang mempunyai muhrim yang tidak ada muhrim. Bang, dijelaskan lagi, artinya secara hukum nggak ada illegal access ketika suami istri. Nggak ada illegal. Suami istri mana bisa illegal access? Biarpun tanpa pengetahuan Paula bisa gitu Bang. Kenapa? Biarpun tanpa pengetahuan istrinya. Passwordnya? Anda punya password istri, Anda buka, kan sudah pegang password. Artinya memang ada satu sama lain. Dan kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus takut? Logika hukum, di saat tidak terjadi apa-apa tidak perlu takut apapun yang dibuka dari HP kita. Tapi kalau HP kita sembunyikan, kita hapus-hapus, kita ganti-ganti, timbul tanda tanya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus takut untuk dibuka oleh suaminya atau dibuka oleh istri? Suami istri itu harus keterbukaan, tidak ada yang perlu ditutupi. Seperti itu, karena kita menjalin kehidupan rumah tangga untuk sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kepentingan, kemaslahatan mereka dan anak-anak. Oke, selanjutnya mungkin Bang, Tanggal 8 insya Allah ada saksi lagi. dari pihak Baim juga Bang. Ya, itu mungkin yang terakhir. Karena saya pikir sudah cukup karena mempunyai peristiwa-peristiwa. Yang kedua ada ahli lagi yang melakukan terapi terhadap trauma anak. Tadi apa saksinya sama ahlinya berapa orang tadi Bang? Tadi satu ahli, 2 saksi. Ahlinya apa Bang? Ahli psikolog, tapi nama saya nggak boleh sebutkan. Kalau saksinya sendiri dari Saksinya 2 dan saksi ya sudah menjelaskan. Alasannya Bang untuk menghadirkan saksi psikolog ke persidangan itu? Ya karena memang anak itu harus dilakukan assessment terhadap orang yang ahli. Saya bukan ahli di bidang anak, majelis hakim juga bukan ahli di bidang anak. Harus orang yang ahli. Silakan kalau dari pihak sana ingin melakukan juga mendatangkan ahli di bidang anak untuk memeriksa anaknya, silakan. Itu kita fair, kita terbuka. Tidak ada hal-hal yang harus ditutupi karena semua demi kepentingan anak-anak. Sehingga Mbak Im Wong selalu bilang rumah saya terbuka kapan saja sepanjang pada jam-jam yang pantas. Datang silakan, tidak ada yang melarang.
Bang, di dalam juga membahas soal hak asuh anak juga nggak sih? Soal psikolog juga atau ada kaitannya juga dengan hak asuh anak gitu? Ya, Melahirkan itu kaitannya dengan hak asuh anak. Kalau psikolog anak terkait dengan hak asuh anak, karena di dalam beberapa surat edaran yang jurisprudensi dalam kasus seperti perceraian, hak yang terbaik itu adalah apa yang terbaik buat anak. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam, selama anak itu belum berumur 12 tahun, maka itu dikembalikan kepada majelis hakim. Majelis hakim nanti akan melihat mana yang terbaik untuk anak, apakah di ayahnya atau kepada ibunya. Tapi di saat anak berumur di atas 12 tahun, anak itu yang